Oke. Haleluya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang kesatuan sebagai bukti kehadiran kasih Allah. Kalau saya bicara tentang kesatuan, enggak usah angkat tangan. Siapa suami istri yang suka ribut aja? Waduh, terus kita bilang, aduh tante, Bu, kayaknya saya salah menikah ini kan gitu. Saya mau bilang gini, kalau ada suami istri, rumah tangga Anda masih dar-der-dor gitu. Kayak Rusia dan Ukraina hari ini kan gitu. Cuman bedanya nggak pakai bom ya. Saya mau bilang, Yesus berdoa untuk kesatuan rumah tangga Anda. Kita lihat pagi hari ini, haleluya. Termasuk kalau gereja ini juga para leader belum bisa bersatu dengan gembala di tempat ini. Yesus berdoa untuk Anda semuanya supaya Anda bisa bersatu dengan gembala. Gembala juga bersatu dengan jemaat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Nah, saya ambil dari Yohanes 17, 20 sampai 26. Saya akan cepat, di dalam PowerPoint-nya sih cuma 13, harusnya cepat. Yuk sama-sama kita baca ya supaya sama-sama cepat selesai. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan firman. Pemberitaan mereka. Maksudnya gini, Yesus tuh berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk orang-orang yang percaya Yesus melalui murid-muridnya. Berarti Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Sebagai murid-murid Kristus yang setuju katakan amin. Karena murid Yesus saat itu kan ada 11 ya. Tapi itu diganti jadi 12. Saya nggak boleh goyang-goyang kacamata. Dan saya berharap kacamata saya. Oke, jelas ya. Dan bukan untuk mereka, maksudnya Yesus tuh ngomong kepada Bapaknya, bukan untuk mereka, bukan untuk para muridku ini aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus lewat pemberitaan murid-muridnya. Begitu. 21. Supaya mereka semua apa? Menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22 sama-sama. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 26. Sama-sama, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Baca ayat 20 dan 21a. Ulangi sama-sama 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau.
kalau boleh ayat ini saya berdoa untuk Anda. Dan saya berkata gini, Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja, bukan hanya untuk murid-murid-Mu saja Engkau berdoa Tuhan. Tetapi juga untuk kami, untuk kita semuanya yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan firman, supaya kami menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Saya kasih aplikasi sebentar. Waktu saya ikut training di Jakarta, saya ini terus belajar loh saudara. Waktu saya mau disuruh khotbah sama Pak Gembala Yang, minggu ini schedule-mu. Oh ya, saya itu kadang-kadang gak lihat schedule. Saya pikir gini, aduh Ilo belum datang. Kan gitu ya. Aduh Ilo belum datang. Saya mau khotbah apa ya Tuhan? Tapi waktu saya ngomong gitu ke Tuhan, enggak ambil. Maunya saya, karena suami saya bilang gini, kalau kamu enggak siap, aku siap Yang. Tapi dia kan khotbah hari Jumat gitu ya Aci. Terus saya bilang gini, enggak deh Tuhan. Saya ambil ya Tuhan. Yes, ambil. Oke. Ya sudah saya ambil tugas memang tugas saya, bukan tugas Bapak Gembala, memang tugas saya. Nah, ketika saya ikut training di Jakarta, pulang training tuh jam 5:30, loh ini kebiasaan. Ini longgar saudara. Jam 5:30 tuh baru pulang. Nah setelah pulang, karena selama saya ikut training tuh ada anak rohani yang nemani saya. Dan itu dia dibantu mamanya untuk antar jemput. Nah sebetulnya saya sudah diajak makan. Makan yuk, kita makan bareng. Tapi ya jujur sungkan. Kedua juga mau diet saudara ceritanya. Diet kok sekali-sekali gak makan, gak ngefek kali. Tapi saat itu saya bilang enggak, terima kasih. Saya mau balik ke hotel karena jujur capek banget gitu loh ya. Sudah umur 60, mas 60, tahun lalu 62 ya. Kemudian masih belajar seharian lagi pagi sampai, aduh lumayan capek. Nah udah sering tanya malam-malam nih. Jam 9 gitu, lapar saya. Ini syukur tadi diajak makan jam 5:30 enggak mau, sekarang jam 9 malam lapar lagi. Nah karena saya tinggal di hotel supaya dekat dengan tempat training. Kemudian waktu saya lapar, apa yang saya ingat? Rumah makan Padang. Yaelah. Aduh kalau di Indonesia tuh rumah makan Padang is the best. Aduh. Ya agree ya, aduh. Nah kemudian kan bisa Gojek tuh ya saudara. Jadi gampang kan di Gojek ke hotel bisa. Pokoknya Indonesia serba bisa gitu ya. Serba canggih gitu loh ya. Nah anyway, terus saya telepon dong dia. Saya baca, saya tanya, terus saya telepon. Nasi Padang komplit dong, cuman ayamnya dada ya kan gitu. Dodo mentok gitu ya bahasa Jawanya. Oh oke, semua komplit ya. Terus dia bilang gini, tapi Bu, karena ini sudah jam 9, enggak ada daun singkong, enggak ada cabai hijau. Mateng saya. Daun singkong tuh enak, cabai hijau tuh enak. Biarlah Anda lapar sekarang. Tapi bukan lapar nasi Padang, lapar firman dulu. Singkat cerita, enggak jadi deh Pak. Enggak jadi saya order. Aduh, karena tidak lengkap. Jadi saya tetap lapar malam itu. Sudahlah minum air saja dan berusaha tidur. Aduh. Nah pengalaman yang saya cerita seperti kisah lagi lapar pengen nasi Padang ternyata nggak lengkap dan nggak jadi beli. Itu menjadi refleksi ketika mengamati kehidupan bergereja. Saya mau ngomong ini, seringkali orang-orang datang ke gereja untuk mendapat sesuatu atau untuk mencari sesuatu. Atau Anda datang ke gereja dengan ekspektasi tertentu. Tetapi waktu Anda tidak menemukannya, nah itu masalahnya. Anda jadi kecewa. Aduh saya maunya ke gereja itu mau happy-happy, mau damai sejahtera. Kok ada lagi ekspektasi yang lain. Mungkin yang sudah lama bersama kami, mungkin ya yang sudah
lama bersama kami. Kok kami nggak diangkat-angkat jadi pendeta sih Pak? Gitu ya. Saya mau jawab, emang enak jadi pendeta, yuk tukeran sepatu. Kan gitu. Aduh, saya yang jadi eksekutif, Anda yang jadi pendeta gitu. Haleluya, ampuni saya Tuhan yang ngomong gitu. Habis gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh punya ekspektasi, punya agenda untuk datang ke gereja. Nah, pada waktu tidak menemukan tersebut, nah di situ ujiannya. Anda kecewa, Anda kesel, Anda pindah gereja. Nah, orang datang ke gereja karena mendengar gereja itu penuh kasih. Apalagi zaman-zaman saat ini ya. Saya harus mengakui banyak kesulitan yang terjadi di Indonesia. Sehingga banyak orang pindah ke Indonesia, ke Australia yang paling dekat Sydney. Karena paling gampang cari kerja, mereka pengen kerja. Pengen banget dapat PR dan pengen dapat kerja. Sehingga waktu, kan saya pernah cerita ya, ini kenyataan. Ini kenyataan. Tapi saya gak bisa menolong begitu loh. Karena ibu itu datang menghubungi suami saya berkali-kali. Dan akhirnya saya pikir karena dia seorang ibu, lebih tepat saya yang menghubungi. Jadi saya bilang, mana sih nomornya? Dan saya hubungi. Waktu saya hubungi dia cuma bilang, dia tidak bilang di mana alamat gereja ibu. Dia cuma bilang, ibu saya pengen dapat PR. Nah itu yang solusi yang saya tidak bisa jawab gitu ya. Saya bingung, saya diam, saya dengarkan. Terus dia cerita bla 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 begini begitu. Terus gimana caranya ya? Apakah ibu gembala bisa jadi imigrasi agent ya gitu ya? Yang bisa ngasih PR ya. Terus dia bilang gini, bu boleh nggak saya nikah sama bule gitu ya. Karena itu solusi yang ditawarkan oleh immigration agent katanya. Kamu nikah aja sama bule gitu. Dan kamu bisa dapat PR. Bu, satu, jangan menikah sama bule karena mau PR. Anda nanti akan kecewa setelah itu karena belum tentu gampang prosesnya. Anda bisa dipermainkan dan sebagainya. Terus dia diam, dia bilang, benar juga sih omongan ibu. Tapi kalau ibu tanya saya bagaimana bu supaya saya dapat PR. Saya tidak punya solusi kecuali satu. Yuk kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita doa, kita puasa. Ayo ibu datang ibadah bersama kami. Terus dia bilang gak bisa bu. Minggu itu malah gajinya saya lumayan gede. Ya. Jadi dia punya kepentingan, tapi itulah keadaan hari-hari ini. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya bukan, kalau saya bisa gitu, jadi mungkin apa saja. Anyway, saya percaya immigration agent tadi sarannya suruh menikah sama bule dan itu bukan solusi yang benar. Sehingga saya bicara ibu nih bertanya atau memberitahu. Kalau ibu bertanya karena saya belum pernah ketemu orangnya, kalau ibu bertanya saya menjawab. Bukan solusi untuk ibu menikah dan mendapatkan PR. Nanti ibu malah menderita. Nah ya, jadi banyak orang terus dia berpikir datang ke gereja, dia pikir di gereja itu dia akan mendapatkan tadi keinginan PR, mendapatkan pekerjaan. Ada lagi ya, bu tolong dong bu, ada nggak orang-orang gereja yang punya restoran? Ada. Tapi ya belum tentu bisa terima kamu dalam hati kan gitu. Tapi ginilah saya bilang datang dulu ke gereja, ketemu kami, coba kami lihat dulu. Kalau kira-kira nyambung ya nanti bisa kami coba sarankan dan silakan diinterview selanjutnya oleh pemilik-pemilik restoran. Ya, nah orang datang ke gereja karena berharap gereja itu penuh kasih, care. Seharusnya memang begitu sih. Gereja ini harus penuh kasih. Gereja ini harus care satu dengan yang lain. Benar banget. Tetapi kenyataannya bu, tante, malah ada gosip-gosipan, malah ada grup-grupan, malah ada eksklusifan, semua fun ya. Bahkan saya dihakimi, dilihat dari atas ke bawah, bahkan perselisihan di dalam gereja. Saya bilang bicara menghakimi, lihat dari atas sampai ke bawah. Itu waktu saya pertama datang dengan suami saya, ya dengan anak-anak pindah ya. Kemudian kami itu ada persekutuan apa ya. Makanya dia lihat saya itu dari ujung kepala saya sampai ke kaki saya. Saya bilang, yang aku ini salah di mana ya setelah saya coba lihat ujung kepala sama kakiku sampai ada salahnya apa. Ya kami backgroundnya
Saya backgroundnya wanita karir, seorang direktris, suami saya seorang pengusaha. Jadi kalau kami ada mungkin penampilan kami mungkin bajunya gitu bagus ya, ya maklum lah. Tapi ada lagi yang lebih parah, lagi ibadah nih, selesai ibadah langsung tiba-tiba jret gitu. Baju ini merek baju saya dilihat gubrak. Saya marah, enggak saudara. Cuma dalam hati ampun. Dia terus langsung bilang, aku kira Armani. Beliin ke Armani. Saat itu yang saya pakai sport craft saudara. Tapi enggak sopannya gini, dia enggak bilang permisi, dia langsung zret gitu. Aku kira Armani. Tapi enggak, saya enggak keluar kata apapun. Saya cuma bilang, inilah harga seorang ibu gembala. Kemudian kalau saya pakai sesuatu ya, misalnya, nanti misalnya nih, ini kan sudah lama ya bertahun-tahun. Bahkan ini yang saya pakai ini udah belasan tahun. Ini yang belikan saya ini anak yang sudah tidak bersama kami lagi ya. Kok lumayan ya, jadi saya pakai. Misalnya nih saya pakai anting-anting, itu anting-anting baru ya gitu. Saya ini ibu gembala Anda loh, bukan teman Anda loh gitu. Jadi kalau bicara Anda bilang, saya datang di sini nggak diperhatiin, nggak ada kasih, malah saya dihakimi. Saudara, kami pun dihakimi. Haleluya kata Pak Gembala. Jadi bukan Anda saja, itu kata Anda ada lagi nanti hal-hal lain. Yes, kadang-kadang saya geleng-geleng.com. Ilu yang tahu, jadi makanya kalau Ilu sayang saya. Tapi saya juga sayang Ilu, tapi saya senang. Ini kembali keluar. Waktu Ilu, harusnya dia datang pagi. Suami saya tuh udah semangat pagi jemput ya. Tapi dia selalu menunggunya di McDonald karena supaya kalau nggak bayarnya mahal ya. Dan kok lama sekali nggak datang-datang gitu. Saya pasti ini rame banget bener. Tapi di perjalanan setelah Pak Sam naik terus dia cerita, Iluh nuai jiwa. Saya tahu itu. Bapaknya terima Yesus, adiknya terima Yesus, keponakannya terima Yesus. Wah, tepuk tangan lebih meriah. Mana Iluh? Oh, dia sudah jadi murid Yesus. Karena murid Yesus memuridkan yang lainnya. Amin. Saya bersyukur saya diberkati dengan adanya Iluh. Iluh tuh tahu banget kelemahan Bapak Gembala. Kalau Anda bilang, saya tahu banget kelemahan Bapak Ibu Gembala. Saya cuma tak lihat sampai melongo. Kok kamu bisa tahu kelemahan kami yang kamu tidak pernah tinggal sama kami? Yang tahu kelemahan kami itu Iluh selain anak-anak kami, ya. Dan dia jadi murid Yesus. Dan walaupun capek, dia rasa dia tidak capek. Kayaknya, wow. Itu dia menemukan permata-permata yang ada di keluarganya. Satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Jadi kalau ada keluarga saudara yang belum terima Yesus, yuk jadi murid. Iluh kan, soalnya Iluh pintar ngomong, tanya dia pintar ngomong apa enggak. Kalau Iluh pintar ngomong, Iluh sudah khotbah hari ini. Iya, haleluya. Saya percaya cuman hati yang mengasihi Tuhan itu loh yang Tuhan cari. Enggak. Nah, sehingga tadi ya, yang tadi jemaat itu suka menilai dan enggak mau dihakimi, enggak mau tapi saya mau tadi saya cerita itu bukan untuk saya encourage. Kami pun dihakimi, kami pun diperlakukan yang aneh-aneh, dituntut-tuntut. Sampai suami saya bilang, ini loh yang bikin saya males ketemuan ketika. Karena diajak makan ujungnya dituntut-tuntut. Tapi saya mau bilang, gak apa-apa sayangku, belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus pun sudah berbuat yang terbaik. Yesus pun tetap harus mengalami disalib untuk banyak orang diselamatkan. Tapi saya dan Pak Samuel bukan Yesus. Jadi saya tidak mau suami saya mati muda karena Anda terlalu banyak menuntut suami saya. Siapa yang mengasihi gembala Anda? Tidak usah angkat tangan. Karena ada seorang ibu yang teriak, Pak! Dia gitu dengan kencengnya, dia sebut namanya. Dan kami mengasihi Bapak. Terima kasih kan gitu. Haleluya, ini sampai di mana? Oke, hingga jemaat akhirnya.
Ini nih yang online, dengerin yang online. Apakah Anda malas datang ke gereja karena Anda takut dihakimi? Karena gini, biasanya kalau orang bermasalah, mereka akan menghindar dari pertemuan. Mereka pikir, aduh, gue lagi punya masalah, ntar gue datang bukannya dapat berkat, gue diomongin, gue denger gosip dan sebagainya, bikin gue tambah bete. Lebih baik gue online. Saya bilang, ampuni kami. Kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk Anda yang sedang online, supaya suatu hari Anda bisa bersama-sama kami on-site. Karena itulah kehidupan. Tapi saya percaya pagi hari ini, saya berdoa pagi hari ini, Anda yang mendengar firman, doa saya, Anda semuanya jadi murid Kristus. Yang setuju sama-sama katakan? Amin. Nah, lanjut ya. Mengapa gereja yang identik dengan kasih, gereja itu dituntut yang identik dengan kasih dan persatuan, ternyata justru banyak menghadapi konflik, gosip, eksekusi, menghakimi, dan perselisihan. Itu sebuah memang proses di dalam pembentukan kita. Kalau kita nggak lihat itu sebagai proses, maka kita responnya pun, reaksinya pun berbeda-beda. Nah, kita lihat dalam sejarah kekristenan telah terbukti bahwa sepanjang perjalanan perpecahan gereja barat, timur, kemudian reformasi gereja, masalah perpecahan gereja sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan di Indonesia kita ketemu ada berapa? Ada lebih dari 100 denominasi, 100 sinode gereja. Bahkan gereja itu masing-masing, gereja gua yang benar, gereja gua pengajarannya paling benar, gereja itu enggak begini. Nah, saya paling sebel dengar. Kalau saya mendengar begitu, saya akan ngomong, jangan sombong. Tidak ada gereja yang sempurna, ya kan gitu. Karena banyak gereja merasa dirinya benar karena pengajarannya solid. Mana gereja sana lagi bagus berkembang karena mungkin entertainnya bagus. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Jadi tidak ada sinode gereja yang sempurna. Nah, di Sydney, waktu kami datang tuh gereja tuh kayaknya belum sampai 30 ya yang. Dan era itu, memang era itu, saya setuju, saya sangat setuju. Waktu Tuhan, gini, waktu kami datang memang itu saat yang tepat di mana Tuhan kirim kami untuk membangun sebuah gereja generasi, new generation, membangun gereja yang membangun generasi baru. Dan kalau saat itu dipercayakan Tuhan jemaatnya 1000 lebih, termasuk di dalamnya Prayogo, kan gitu. Tapi mereka tuh sudah pada pulang. Saya ingat sekali tahun 2014, 2015, lowong anak kami sendiri pulang ke Indonesia loh saudara. Jadi kalau saat ini gereja kami diizinkan dalam jumlah, dalam kuantitas menurun, apalagi setelah pandemi banyak yang nyaman ibadah online. Setuju yang online? Yuk berubah yang nyaman, bertobat. Saya bilang Anda sakit boleh online, kalau Anda sehat yuk datang. Anda punya masalah yuk datang. Disinilah Anda dapat jawaban walaupun Anda punya masalah. Nah, mengapa kesatuan murid-murid begitu penting dalam pandangan Yesus? Kenapa? Nomor 1, karena kesatuan merefleksikan kesatuan Yesus Kristus dan Bapa. Mantap. Kenapa kesatuan murid begitu penting? Mengapa kesatuan gereja, jemaat gereja lokal Rock Sydney, yang Indonesia, yang Inggris itu penting dalam pandangan Yesus? Karena kesatuan merefleksikan kesatuan Yesus Kristus dan Bapa. 21 pasal 17 Yohanes, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yesus sedang menjelaskan hubungannya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Satu di sini dipahami sebagai satu hakikat kealahan. Dalam satu hakikat ini ada Bapa, ada Yesus dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini
memang kalau bicara gini, ini memang sulit dipahami secara detail. Tetapi setidaknya menjadi jelas bagi kita bahwa kesatuan Yesus Kristus dan Bapa adalah kesatuan hakikat. Nah, karena kesatuan Yesus dan Bapa, Yesus rindu murid-muridnya membangun kesatuan yang bersifat mendasar, yaitu kesatuan hakikat. Jika Yesus dan Bapa memiliki kesatuan hakikat kealahan, maka murid-muridnya harus memancarkan kesatuan hakikat. Bukan hakikat kealahan tentunya, tetapi hakikat kemuritan. Hakikat yang sama sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, kesatuan menjadi mungkin terjadi ketika murid-muridnya mengingat hakikat mereka sebagai murid. Karena menjadi murid berarti berada dalam proses belajar. Yuk, biarlah kita semua, doa saya tadi, doa kami para gembala, para hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Biarlah gereja ini tidak lagi jemaat, tidak lagi follower, tapi jadi murid. Dengarkan selanjutnya. Meskipun para murid memiliki perbedaan latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang keuangan, latar belakang pendidikan, namun mereka diikat dengan satu persamaan yang mendasar, yaitu hakikat sebagai murid. Dengan pemahaman yang sama, maka jika kita mau mengusahakan persatuan di gereja, saya ulangi, dengan pemahaman yang sama, maka jika kita mau mengusahakan kesatuan di gereja, itu berarti kita harus membawa orang-orang dalam gereja menyadari bahwa mereka dipersatukan dalam hakikat yang sama, yaitu hakikat sebagai murid Kristus Yesus. Bukankah salah satu penyebab perpecahan di gereja ketika orang tidak lagi menyadari bahwa mereka adalah murid Kristus. Ketika ego melambung tinggi, merasa gereja ini insist karena aku, kan gitu. Karena aku rajin ke gereja, karena aku rajin begitu, karena aku rajin pelayanan. Ego melambung, merasa gereja bisa eksis karena keberadaan diri kita sebagai orang terpenting. Entah itu perjuangannya, entah uangnya, entah karya pelayanannya. Maka orang tersebut selalu merasa lebih penting dari anggota-anggota lain. Saat merasa lebih dari anggota-anggota lainnya, orang-orang di sekitar kita itu yang terlihat menjadi tidak penting, menjadi diremehkan. Relasi yang terbangun hanya atas dasar kepentingan tertentu. Agenda pribadi. Bukan lagi atas dasar kasih. Ini sudah betul ya. Bukan lagi atas dasar kasih, itulah awal sebuah perpecahan. Saya percaya bukan hanya di gereja, di keluarga juga. Belakangan ini saya dikagetkan. Anda pasti tahu seorang artis ganteng dan cukup lama, cukup senior. Dia jadi artis, jadi pemain sinetron dan sebagainya. Tiba-tiba cerai. Pertama dia bilang, oh kami cerai tapi kami gak ada masalah. Itu mah bohong banget, cerai gak ada. Itu karena lagi egonya melambung. Nah, kadang-kadang wanita itu lebih jujur ya, istri itu lebih jujur. Jadi waktu dia diwawancarai, dia bukan punya tujuan juga menjelekkan nama baik suaminya yang seorang artis terkenal. Bukan. Sejujurnya itulah karena awalnya waktu mereka bercerai, suaminya yang menyiapkan pengacara semuanya. Dengan kata lain, si istri tidak perlu bayar pengacara. Kenyataannya akhirnya dibatalkan semua oleh suaminya. Otomatis si istri ini harus membayar pengacara. Nah, karena si istri ini mengaku dia nggak punya uang sama sekali untuk membayar pengacara, bukan tujuan istri ini menjelekkan bahwa suaminya tidak pernah memberi dia uang. Kenyataannya memang begitu, gitu ya. Tapi karena egonya yang sombong, jadi ceritanya ini sekarang jadi panjang dan tetap cerai dan malah diisukan yang macam-macam. Tapi kadang-kadang saya melihat justru orang yang benar itu yang diam. Mau diomongin segala macam, dituduh segala macam, dia bilang, saya akan tetap menghargai nama
baik suami saya. Walaupun kami memang sudah memutuskan untuk berpisah, tapi saya tetap menjaga nama baik suami saya. Wow, saya diberkati loh. Tapi diberkati dengan statement istri ini, karena awalnya itu dia bilang saya bukan tujuan merusak nama baiknya, karena waktu saya baru menyadari, saya nggak bisa bayar pengacara, nggak punya uang, gitu ya. Tapi kok ya bersyukur ada pengacara yang mau membantu tanpa diberi uang. Wah, itu juga Tuhan ya. Tapi bukan pengacara yang bagus, yang sederhana, tapi dia pengacara ini saya percaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Lihat, begitu sudah ada kepentingan, ada agenda pribadi, bukan lagi atas dasar kasih, itulah awal perpecahan. Nah, ego yang melambung bisa menyebabkan manusia melupakan hakikatnya. Ego yang melambung bisa membuat orang Kristen lupa bahwa ia adalah seorang murid sama seperti yang lain. Bahkan sejak Yesus masih hidup dan berkumpul dengan para muridnya, murid-murid itu berdebat loh tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tuh berulang-ulang kali negur dan mengingatkan yang terbesar itu adalah yang bersedia melayani yang lain. Jadi kalau Anda masih mau ego Anda masih, aku harus orang penting nih, datang dengan gaya bos gitu ya, kontrol semuanya gitu ya. Aduh, ya yuk kita belajar sama-sama pagi hari ini. Tapi saya mau bilang untuk orang-orang seperti itu, justru pagi hari ini Yesus berdoa untuk orang-orang seperti itu, amin. Yang egonya masih tinggi. Nah, kesediaan melayani lahir dari kesediaan untuk menaklukkan ego yang melambung dan kembali mengingat hakikat dirinya sebagai seorang murid. Kesatuan lahir ketika murid-murid Yesus menghidupi identitasnya sebagai murid. Kesatuan gereja akan terwujud selama orang-orang di dalamnya terus mengingat dan menghidupi hakikat keberadaannya di dunia ini sebagai murid-murid Yesus Kristus. Lanjut ya, bicara tentang ego. Saya cerita ya, ini cerita ini benar apa enggak ya? Tapi kira-kira benar kok. Ada kisah yang tahu dong, juara petinju Indonesia yang lumayan lama memegang kejuaraan, Muhammad Ali ya. Dan dia kan terkenal mulut besar, si mulut besar. Nah, oh ya sorry. Terima kasih Om. Terlalu ingat nasi Padang Indonesia. Oke, salah ingatnya nasi Padang. Nah, Muhammad Ali ini terkenal si mulut besar. Jadi kira-kira cerita ini bener lah. Tapi pasti cerita ini diceritakan setelah dia kalah ya, masa jayanya sudah hilang. Ceritanya begini. Suatu hari dia naik pesawat, gitu. Kan badannya gede toh. Jadi untuk pakai seat belt tuh bagi dia tuh ribet banget sih gitu ya. Ribet banget, badannya gede. Dia pasti di business class ya. Jadi dia tidak pakai seat belt. Nah, tugas pramugari setiap pesawat belum terbang kan dicek tuh ya. Yang nggak pakai seat belt tuh pasti disuruh pakai seat belt. Bahkan kadang-kadang ya kalau saya tuh sayang gitu dengan tas. Jadi saya seringkali tas tuh saya pangku gitu. Saya pangku, saya tutup selimut gitu ya. Supaya tidak kelihatan kalau saya sedang memangku tas. Tapi matanya pramugari saya lihat. Katanya dia langsung tunjuk tas saya, please taruh di bawah situ. Saya mau bilang sayang, mem, nggak jadi. Saya harus taat. Singkat cerita ke Muhammad Ali lah. Dia bilang gini, waktu ditegur, sir, could you please use the seat belt, and then dia bilang gini, you don't know who I am, katanya. Who am I? Ya, kamu nggak tahu ya siapa aku. Pramugarinya diomongin gitu. Superman aja, dia nggak pakai seat belt, terbang nggak pakai seat belt, katanya. Superman. Jadi dia mengidentitaskan dia dengan Superman. Si pramugari diam sebentar. Dia dapat jawaban. Sir, Superman tidak pernah naik pesawat.
Itu loh kalau orang tuh egonya tinggi. Kadang-kadang ngomong jadi salah kaprah semuanya. Yuk, Yesus berdoa untuk Anda yang egonya tinggi. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesatuan akan meneguhkan berita Injil tentang kasih Allah. Ayatnya, supaya kasih yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus, ada di dalam murid-muridku, dan aku Yesus di dalam murid-muridku, di dalam orang-orang yang percaya melalui murid-murid Yesus. Saya dan Anda kan percaya melalui murid Yesus. Saya dan Anda percaya melalui firman yang kita baca dan melalui murid-murid Yesus, murid Paulus, Yohanes, Petrus, kan begitu. Nah, Yesus sedang berkata bahwa dalam kesatuan para murid itulah kasih Allah akan nampak. Waktu kita bersatu dengan indah, kasih Allah akan nampak secara nyata bekerja di tengah komunitas murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena sejarah sudah membuktikan bahwa manusia itu pada dasarnya sulit bersatu. Dalam ribuan tahun sejarah kehidupan manusia, hanya sekitar 8%, ini analisa, ini data statistik ya, 8% saja hidup dalam kedamaian alias tidak ada peperangan. Selebihnya mereka mengalami pertikaian dan peperangan. Jadi ketika ada satu komunitas yang bersatu erat dan akrab, maka dunia akan tahu bahwa itu terjadi bukan semata-mata karena keinginan manusia. Itu terjadi karena kasih Allah yang bekerja, dimulai dan melalui komunitas orang percaya. Kesatuan murid-murid Yesus adalah bukti tentang kehadiran kasih Allah di antara mereka. Waktu saya merenungkan ayat ini, membaca, mempersiapkan, saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni kami kalau masih banyak dari kami belum jadi murid Kristus. Karena kalau kita jadi murid Kristus, kesatuan benar-benar terjadi. Wow. Jangan bicara kuantitas dulu. Kualitas, kalau Tuhan izinkan. Saya setuju banget. Era tahun 1996 kami pindah, 97, 98 itu cepet banget. Sampai tahun 2001 tuh jemaat kita di bawah Tuhan besar. Nah kalau saat ini kita mengalami penurunan. Nah ini waktunya di mana karena gini penurunan. Saya harus mengakui. Kalau saya sebagai ibu gembala nggak tahu domba-domba saya kemana itu saya yang keterlaluan. Saya tahu domba saya banyak yang balik ke Indonesia itu banyak banget. Bahkan bukan di Indonesia saja, ada yang di Singapura, ada yang di mana lagi, ada yang di mana Belanda kan gitu. Di mana-mana kami punya anak di Amerika kan gitu. Nah kedua memang ada yang pindah gereja ya. Tapi ada yang pamit, ada yang nggak pamit. Saya sudah ceritakan, yang nggak pamit itu kalau ketemu saya langsung lari gitu ya. Apa coba itu? Mau pamit, mau nggak pamit ketemu tetap ketemu gitu loh ya. Jadi kalau saat ini kita dibawa dalam jumlah secara kuantitas kita menurun. Saya mau bilang gini, kalau Anda setiap minggu rajin aja semua yang online jadi onsite saja. Wah ini nggak cukup ini. Kursinya perlu ditambah lagi. Kalau yang online semua onsite, maka jumlahnya enggak cukup. Online kayak gitu. Online gitu ya. Aduh, kalau sudah enggak ke gereja, di online enggak ada. Dan itu pekerja lagi, dan itu leader lagi. Saya pegang kepala saya sebentar, untung 2:30 menara doa, kan gitu ya. Jadi lumayan menghibur saya dalam doa kan gitu. Tidak gampang hidup dalam kesatuan, ya memang tidak gampang. Karena hidup dalam kesatuan itu pertama-tama dimulai dengan kesediaan kita menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Di dalam kasih, perbedaan menjadi dapat diterima dan ditoleransi, bahkan menjadi kekuatan dan keindahan. Tetapi bila hati sudah penuh dengan kebencian, penuh dengan luka, penuh dengan kecewa, maka perbedaan akan disikapi dengan keliru dan menimbulkan banyak persoalan.
Hai suami istri, kalau engkau nikah kan awalnya bahagia. Kalau dalam perjalanan, kenapa perbedaan menjadi sesuatu hal yang besar? Bukankah waktu nikah juga sebelum gini, ada yang bilang gini, saya nikahnya terlalu cepat sih Bu, makanya jadi gini. Lah yang suruh nikah cepet-cepet tuh ya siapa gitu ya. Ada pesan yang bagus dari wanita istri yang tadi ya, istri seorang artis yang terkenal. Makanya dia bilang gini, makanya para wanita jangan bucin. Ada yang nggak tahu bucin tuh apa sih tante? Budak cinta. Aduh, dia mengaku memang dia mengejar-ngejar artis itu ya. Sehingga waktu nikah disuruh tanda tangan perjanjian apa saja, harta terpisah, harta gono gini, harta terpisah, waktu menikah harusnya ya karena istri tidak bekerja ya harusnya dikasih dong uang. Ini tidak dikasih uang sama sekali, dikasih hanya uang untuk belanja kebutuhan masak, tapi bukan dikasih uang untuk pribadi istrinya. Nah begitu ceritanya. Saya tertarik karena tadinya artis ini bikin sebuah klip ya, video klip yang menceritakan betapa bahagianya hubungan mereka. Wow, ternyata itu pencitraan. Saya ngerti ya, banyak banget tuh yang itu tuh pencitraan. Ya ampun, kenapa saya karena hebat ya kan gitu. Ngikutin kan dia bikin seri-seri. Hebat banget. Hebat ternyata itu pencitraan. Karena istrinya mengaku sudah mulai tidak akur itu sejak sebelum terbuatnya sinetron pencitraan itu. Nah, lanjut ya. Kita tidak mungkin menghindari perbedaan. Nah, saya mau ngomong nih ya. Kita tidak mungkin menghindari perbedaan. Suami istri aja berbeda loh, banyak berbeda. Kalau ditanya, Bu, bapak sama ibu kok beda-beda. Tetapi saling melengkapi. Tapi tunggu, suami saya khususnya ya, saya hanya kadang-kadang kalau diperlukan konseling pranikah nih. Ditanya sama suami saya, kenapa kamu kok cinta sama dia? Kan gitu. Ini si wanita nih yang jawab duluan. Saya suka dia karena dia itu pendiam Om. Saya ini bawel gitu. Jadi kan klop Om. Yang suami diam, yang istri bawel. Klop Om, klop, cok gitu ya. Kan Pak Sam suka bilang gitu. Enggak kuat alasannya. Bukan itu kan gitu dia geleng-geleng. Udah singkat cerita tadi yang ceritanya si calon istri bilang saya bawel. Suami saya setelah perjalanan pernikahan dia bilang, Bu, suamiku tuh manusia apa patung sih Bu? Gitu. Dia aja ngomong diem aja Bu. Gitu. Bukannya waktu awal nikah kamu bilang, kelop, saya rame, suami saya diem. Loh kok sekarang nanyanya, Bu, suamiku tuh patung Bu. Lah, kira-kira Anda ngerti? Kenapa bisa berubah? Karena sudah ada kekecewaan. Jujur deh, pasti ada kecewa. Nah kecewa itu yang Anda harus selesaikan pribadi dengan Tuhan. Lanjut ya lagi sekarang. Ini yang cowok nih sekarang, yang cowok nih. Beda-beda pasangan. Kenapa kamu cinta sama dia aja kan gitu. Terus si cowok bilang gini, Om, dia itu, saya ini orangnya sembrono, ceroboh Om. Istri saya tuh teliti banget Om. Jadi cocok kan Om, saya ceroboh, dia teliti. Pak, Bu, cocok dong. Ya, tapi bukan itu alasan, itu kurang kuat alasannya kamu suka karena kamu ceroboh, dia teliti. Nah, singkat cerita nih, setelah berapa tahun perjalanan, perasaan cinta mulai berkurang kan gitu. Kemudian si suami ini bilang gini, Pak, istri saya itu cocoknya jadi polisi Pak. Saya diintegrasi aja, HP saya dicekin terus Pak. Saya ganti nomor HP, password HP, saya dimarah-marah Pak, tidur disuruh bangun Pak. Gitu. Loh katanya tadi waktu, Pak, ada nggak, boleh nggak Pak tukeran istri gitu. Kalau boleh saya mau istri saya tak tuker tambah Pak gitu ya. Ya emangnya barang. Lihat, kenapa sih awalnya begitu indah,
Walaupun memang kurang kuat. Tapi dalam perjalanan, lagi-lagi akarnya itu kecewa. Nah itu yang Anda harus selesaikan. Itu tidak bisa suami atau istri yang selesaikan. Suami selesaikan dengan Tuhan, istri selesaikan dengan Tuhan. Selama ada kasih yang kuat, kita bisa berkata, oh kami bisa toleransi ini dalam gereja ini. Selama ada kasih yang kuat, kita bisa berkata, oh kami bisa menoleransi kok. Kalau sampai timbul perbedaan pendapat, oh tenang, kami sangat mengasihi Bapak Ibu Gembala. Wow, waktu jemaat kami banyak, wow kami diagung-agungkan. Tapi itu bahaya bagi kami, kan gitu. Aduh, nah kelihatan waktu kami sedang diproses. Haleluya, respon Anda bagaimana? Saya berharap kalau ada yang kecewa kita selesaikan di hadapan Tuhan. Karena gini, bisa menyelesaikan pribadi dengan pribadi. Tapi seringkali bukan selesai, tambah ribut. Jadi kami suami istri membuat keputusan kalau kami ada kecewa, kami selesaikan dengan Tuhan. Masing-masing berhadapan dengan Tuhan. Lagi-lagi waktu saya menyadari saya murid Yesus. Apa sih artinya berkorban untuk suami? Apa sih artinya harga diri? Apa sih artinya kita ngotot-ngotot memaksain harus beli gedung gereja di City? Saya ulangi ya saudara. Saya ngomong sama suami saya. Yang aku enggak mau lo ya. Kamu jadi pendek umurnya karena ngotot pengen beli gedung di gereja. Kalau Tuhan belum izinkan, jangan paksa untuk beli gedung di gereja di City. Kami tidak mau berhutang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kedua, suami saya tuh kalau udah melonya keluar, udahlah saya pensiun saja biar ya memang gini, saya enggak setuju. Pengajaran yang Yosi ajar, dia sekolah, dia pinter. Saya kadang-kadang, Yos, kalau mami sekolah bachelor aja teologi, nggak usah sampai master. Mungkin mami bisa khotbah juga lebih bagus kan gitu. Karena saya sekolah, saya enggak sekolah. Pak Sam belajar sendiri, saya belakang harus belajar sendiri. Jadi kalau dibandingkan khotbah kami yang nggak lucu, satu master lulusnya cum laude, satu nggak sekolah. Tentu, tapi kami nggak mau, kami belajar men gitu loh. Belajarnya lebih lama, lebih susah kan gitu. Woi, iya nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau udah suami saya kira-kira dia lelah gitu ya, dia bilang, Yas gini Yas, nanti kalau udah papi mati kamu bawa gereja ini kemana? Saya delete dalam nama Yesus. Saya nggak mau kehilangan kamu sayang. Perbedaan pengajaran tidak membuat kita, malah melengkapi. Kalau kami punya anak bisa dipakai Tuhan, tapi saya ingat, Susi pasti ingat, dia orang lama bersama kami. Awal-awal tuh Yosi datang dari Dallas kan cum laude. Dia bilang gini waktu di Sukot, saya nggak bisa bahasa Indonesia, jailah. Jadi nggak bisa khotbah bahasa Indonesia gitu. Dan panggilan saya bukan pengkhotbah, worship leader gitu dia. Memang sih, memang suaranya bagus gitu, tapi lebih bagus cicinya gitu ya. Tapi lihat berapa waktu toh dia harus mengalami proses demi proses. Dan saya lihat proses terbesar bagaimana Yosia berubah radikal. Waktu Tuhan izinkan dia masuk dalam masa-masa tidak enak, mengalami cancer, itu yang mengubah dia. Nah, kita tidak mungkin menghindari perbedaan. Tugas kita adalah memelihara kasih Allah yang bekerja dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam gereja. Kasih Allah akan memberi ruang untuk perbedaan yang memang ada dan yang akan ada. Dengan kasih Allah kita mampu menyikapi segala perbedaan dengan baik, mengolahnya menjadi kekuatan dan keindahan. Jika keluarga dan gereja hidup dalam kesatuan, maka orang akan melihat kehadiran kasih Allah yang menyatukan kita. Orang lain pun tertarik dan ingin mengalami kasih tersebut. Wah, saya sambil nulis, sambil nangis. Tuhan, saya kan pernah ngomong ya, saya ingat itu tahun 2004. Di ulang tahun saya di UTS, Bapak Gembala waktu di rumah sakit sedang dioperasi, ususnya dipotong karena infeksi. Dan itu 2004, karena saya ingat Agustusnya Yosi ke Dallas sekolah.
Saya bilang gini, jemaat, jangan kasih saya kado apapun. Saya cuma minta kado satu. Saya ikut itu tahun 2004. Hari ini 2023. Kasih saya hadiah. Jadilah Anda semua murid Kristus. Itu 2004 loh saya ucapkan. Hari ini 2023. Anda yang bisa menjawab. Apakah Anda masih jemaat? Walaupun Anda bilang, Bu, saya udah ada di gereja ini sejak gereja ini berdiri. Enggak pusing kata Tuhan. Kata Yesus, enggak, aku enggak pusing, lu ikut aku berapa puluh tahun. Tapi aku mau melihat, entah engkau mau menjadi murid Kristus. Kesatuan orang percaya, kesatuan gereja, kesatuan keluarga-keluarga Kristen akan mempunyai dampak yang besar bagi segala bentuk relasi dalam dunia ini yang penuh dengan perpecahan. Dalam peranan atau status apapun yang melekat pada diri Anda, ingatlah bahwa kita ini adalah murid Kristus. Pertanyaan yang Anda harus jawab, bersediakah Anda hidup dalam kesatuan sebagai murid-murid Yesus Kristus? Yang kedua, bersediakah Anda dan saya menjadi jawaban atas doa Yesus? Yuk kita berdoa. Susi boleh naik. Susi sudah memilihkan satu lagu tentang kesatuan. Tapi bila nanti dinaikkan waktu perjamuan kudus dijalankan ya. Izinkan saya berdoa. Yuk kita bangkit beri kita berdoa sebentar. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami dengar. Tentu Tuhan sebagai hamba-Mu, sebagai gembala di tempat ini. Hamba rindu. Tapi sebetulnya bukan hamba. Engkau yang sangat rindu. Terjadinya kesatuan. Dimulai dari keluarga Tuhan. Suami istri bersatu. Orang tua anak bersatu. Mereka bisa bersatu bukan dengan kekuatan mereka. Mereka bisa bersatu karena kasih Allah ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa menjadi murid Kristus Tuhan. Dimulai dari kesatuan keluarga. Suami istri, orang tua anak, kesatuan gereja. Sampai akhirnya orang berkata, yuk ada sesuatu yang berbeda. Ada kasih yang nyata, ada kehangatan yang nyata. Dan itu membuat orang menerima Yesus. Tanpa kami harus berbicara banyak Tuhan. Jadikan gereja ini benar-benar gereja yang bersatu. Terima kasih Tuhan. Karena kesatuan adalah sebagai bukti kehadiran kasih Allah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Persekutukan roti dengan cawan anggur, dengan tubuh-Mu. Cawan anggur dengan darah-Mu Tuhan. Waktu kami makan dan minum, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Jadi kekuatan bagi kami, kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Dari jemaat kami berubah, kami membuat keputusan menjadi murid Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kami mulai memperhatikan bagaimana hubungan kami dengan suami, dengan istri kami. Bagaimana hubungan kami dengan anak-anak kami. Sampai bagaimana hubungan kami dengan gembala KM kami. Dengan anggota sampai kepada gereja dengan gembala. Sampai kepada bagaimana hubungan kami dengan orang-orang yang pemimpin-pemimpin kami yang ada di kantor Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau terus dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih.